ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, biar supaya kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Siapkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Sungguh baik Tuhan. Segala pujian, segala pujian hanya bagi-Mu. Terima kasih. Dalam hidupku, penuh saya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Tuhan, perbuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku,
Tuhanku di atas segalanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita bersekutu di dalam doa. Adalah yang terbaik ada di dalam rumah-Mu Tuhan, dan bertemu dengan Engkau adalah sesuatu bahwa mulutku tidaklah cukup untuk mengucap syukur, dan Engkau menilik sampai ke dasar hati kami yang paling dalam. Sebab dengan apakah dapat kami balas akan segala kebaikan-Mu? Dan hari ini kami umat-Mu beserta pelayan-pelayan-Mu, hati kami tersungkur di hadapan hadirat-Mu. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kuasa-Mu, betapa besar pengorbanan-Mu. Engkau angkat kami dari kematian menjadi suatu kehidupan yang kekal. Engkau lengkapi dengan mahkota dan kemuliaan. Dan hari ini Tuhan, Engkau hadapkan kami dalam suatu ibadah, yang kudus, dan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Ini adalah kemenangan yang Engkau berikan kepada kami. Seperti Raja Daud berkata, adalah lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami percaya Tuhan, bertemu dengan Engkau adalah sesuatu. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, bukan sebab kuat dan gagah kami, tetapi Engkau yang memberikan kami kekuatan. Engkau ingin bertemu dengan kami, padahal sesungguhnya kamilah yang membutuhkan Engkau. Kami datang membawa segala kekhawatiran, persoalan dan permasalahan kami. Terkadang itu begitu sukar, begitu sulit. Air mata pun tumpah karena kesedihan, karena begitu berat. Tetapi bagimu sangat-sangat mudah, karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa. Engkau kenal kami secara pribadi. Engkau memanggil nama kami, karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau mau melakukannya bagi kami. Hari ini adalah hari perkenanan itu Tuhan. Biar kiranya segala puji dan sembah kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam. Saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menghiburkan, firman yang menyembuhkan. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu, karena Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya percaya ini adalah hari yang paling bersukacita buat kita, karena hari di mana kita ada di rumah Tuhan, ada di rumah kita sendiri, rumah rohani kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus seperti biasa ya. Jadi ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Kalau kita melakukan perjamuan kudus, lalu kita ingat bukan bahwa ini adalah anugerah Tuhan yang begitu besar, di mana Yesus berkorban, dia mati di salib,
itu semata-mata untuk menunjukkan kasihnya kepada siapa? Kepada kita tentunya, ya. Tetapi tentu saja jangan sampai kita salah pengertian bahwa karena Kristus berkorban, keselamatan itu gratis, gitu kan ya. Lalu bukan berarti hidup itu sesuatunya gratis. Halo, paham ya? Jadi ada sesuatu, ada harga yang mesti dibayar. Ada harga yang mesti dibayar dalam hidup ini. Walaupun Yesus sudah korbankan untuk kita, untuk kebaikan kita, tetapi bukan berarti semuanya gratis begitu. Jadi ada harga yang mesti dibayar. Contoh Adam dan Hawa deh. Waktu Tuhan siapkan semuanya tuh, ya, lalu Tuhan bilang, engkau kelola bumi ini, gitu ya. Nah, itu artinya Adam dan Siti Hawa, dia itu harus bekerja keras tuh, harus berjuang, dia harus mengelola, gitu. Walaupun perintahnya mengelola bukan berarti semuanya jadi mudah, bukan? Nah, beliau Bapak Adam dan Ibu Hawa ini harus mengelola dengan baik. Selain itu, hasilnya harus ada pertanggungan jawabnya dong. Iya toh, kalau satu orang dikasih fasilitas atau dikasih suatu capital lalu dikerjakan, ya kan harus dikerjakan. Lalu harus ada pertanggungan jawabnya. Dikerjakan untuk apa, dikemanain, lalu turn of money-nya gitu ya. Jadi bawa-bawa ke ekonomi nih. Ya seperti itulah hidup. Jadi harus bekerja, mengelola, dan pada akhirnya ada pertanggungan jawab. Jadi jangan sampai kita salah berpikir bahwa kematian Kristus itu membuat seseorang menjadi bebas gitu ya, menjadi bebas dari tanggung jawab, menjadi bebas melakukan apa saja gitu. Tetapi sesungguhnya justru dengan itu kita dituntut untuk memberikan sesuatu pertanggungan jawab. Sebab kan ada tertulis yang diberi banyak harus dituntut banyak, bukan? Nah, seperti itu. Anugerah menempatkan orang percaya untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang berhutang menurut Rasul Paulus. Jadi ketika kita diselamatkan karena anugerah, jadi sebenarnya kita ini dituntut seperti orang yang berhutang untuk melakukan sesuatu, yaitu hidup menurut roh. Kita baca ya? Oke, kita baca. Roma pasal 8 mulai ayat yang ke-12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya kita hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Rohnya itu roh besar. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, menurut Roma, jadi sebenarnya kita ini seperti orang yang berhutang, yang dituntut harus hidup menurut roh. Kalau kita hidup menurut daging, maka engkau akan mati. Justru kalau kita hidup menurut roh, maka kita akan hidup. Apa sih artinya hidup menurut roh? Kalau kita terjemahkan secara bebas gitu ya,
Artinya hidup menurut roh adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan harus sesuai dengan kehendak Allah. Harus sesuai dengan apa yang Allah mau, dengan sesuai perintahnya. Dan itu kalau diumpamakan adalah suatu hidup yang menghasilkan sesuatu. Jadi kalau pohon itu istilahnya berbuah, bukan? Kalau pohon menghasilkan sesuatu, dia itu berbuah. Kalau dia tidak berbuah, berarti tidak menghasilkan sesuatu. Mungkin bisa kita ilustrasikan secara bebas seperti itu, di mana Rasul Paulus bilang engkau harus hidup menurut roh, yaitu hidup harus sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu hidup yang berbuah. Baiklah, kita akan baca Lukas pasal 13 mulai ayat yang ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia." Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita baca tadi Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang mempunyai kebun anggur. Di kebun anggurnya itu ada pohon ara. Lalu si pemilik kebun anggur itu cari buahnya. Halo, dicari buahnya, ternyata tidak ada. Udah 3 tahun, ternyata udah dihitung-hitung sama pemiliknya. Udah 3 tahun dia tumbuh di kebun anggur, tidak ada buahnya. Pohon ara tumbuh di kebun anggur. Pohon ara itu biasanya, pada umumnya itu tumbuhnya di mana? Di hutan. Di hutan belantara, liar, sembarangan gitu. Nah, ini pohon ara tumbuh di kebun anggur. Jadi ketika si pengurus itu kebun anggur itu menyirami, pasti pohon ara ini juga disiram. Ketika pengurus kebun anggur itu memberi pupuk, pasti pohon ara ini juga dapat pupuk. Ketika pohon ara ini masih kecil dan pohon anggur itu diberi penjagaan gitu supaya tidak dimakan binatang-binatang buas, si pohon ara juga dapat fasilitas itu. Berarti pohon ara itu adalah pohon ara yang beruntung karena dia mendapat fasilitas kebun anggur. Pohon ara itu pohon ara yang beruntung karena dapat penjagaan. Pohon ara yang beruntung karena mendapat belas kasihan dari penjaga kebun anggur itu. Namun pemilik kebun anggur itu melihat pohon ara yang subur itu ternyata tidak menghasilkan buah. Lalu seperti yang kita baca tadi, bukan? Bahwa si pemilik itu bilang, ini pohon udah 3 tahun kagak ada buahnya. Udah deh, tebang deh. Buat apa dia hidup di tanahku ini dengan percuma? Kalau si pohon anggur kan jelas ada buahnya. Lalu si pengurus kebun ini bilang, "Tuan,
berikan waktu 1 tahun lagi. Aku akan mencoba. Dalam setahun ini aku akan menggali lagi sekelilingnya. Aku akan kasih pupuk lagi. Cobalah lihat. Kalau dia nggak berbuah juga, tebanglah dia. Bapak Ibu yang terkasih, suatu ketika di pinggir pagar rumah saya taburin aja tuh cabai yang udah lodo, yang udah mau busuk. Kan ibu-ibu kalau beli cabai kan gitu kan, ada yang udah tua tuh, saya tebar aja bijinya, lalu dia tumbuh dengan sendirinya, lalu dia berbuah. Jadi begitu subur gitu, dan begitu usually kalau bertumbuh sudah waktunya lalu berbuah. Nanti kalau udah dipetikin, nanti tinggal dicangkul-cangkul lagi tuh, nanti dia meranggas lagi, berbuah lagi. Jadi mudah bukan? Nah di rumah saya itu begitu. Jadi di pinggir pagar aja gitu ditaburin, berbuah. Ibu-ibu jadi nggak usah repot-repot kalau mau bikin sambal. Halo, iya petikin aja udah. Nah begitu. Tetapi pohon ara ini nggak begitu. Udah dikasih pupuk, udah disiramin, udah dijagain, dia kagak berbuah. Ada apa gerangan? Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak sampai panjang lebar ya. Kebun anggur itu ibaratnya gitu ya, suatu pelayanan, penjaganya adalah hamba Tuhan gitu ya. Pemiliknya adalah Allah sendiri, bla bla bla. Enggak, kita enggak terlalu jauh. Sederhana saja bahwa pohon ara itu masih mendapat kesempatan, bahwa pohon ara itu masih punya kesempatan yang sebenarnya sangat sedikit sekali. Dia sudah menyia-nyiakan kesempatan di mana dia dituntut untuk berbuah. Seperti tadi Bapak Rasul Paulus bilang, dia seperti orang yang berhutang gitu ya. Kalau satu pribadi menerima keselamatan, seperti orang yang berhutang untuk hidup menurut roh, bukan hidup menurut daging sesuka-sukanya. Hidup menurut roh artinya hidup secara bijaksana sesuai dengan kehendak Allah, seperti pohon yang berbuah menghasilkan sesuatu. Dan tadi Yesus memberikan perumpamaan, pohon ara ini tidak berbuah, lalu diberikan kesempatan. Ya, diberikan kesempatan 1 tahun lagi misalkan gitu ya, lalu dipupuk sama pengurus kebun itu. Kalau tidak berbuah juga, tebang, masukkan ke dapur api. Jadi betapa mahalnya kesempatan yang diberikan. Itulah hidup kita. Mungkin tahun-tahun yang lalu kita belum berbuah, tetapi kesempatan itu masih ada. Cepatlah kita melakukan sesuatu agar kita berbuah. Dan pada akhirnya kita juga harus mempertanggungjawabkannya. Kita baca ya terakhir ya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Bapak Ibu saudara yang terkasih, jadi pada akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan. Seperti yang tadi kita singgung di awal bukan? Ketika kita diberikan kesempatan,
ketika kita diberikan fasilitas, diberikan sesuatu, kita kerjakan dengan baik dan kita harus mempertanggungjawabkan. Kalau pertanggungan jawab kita itu adalah bagus, dan kita akan memperoleh sukacita, damai sejahtera dan kehidupan kekal. Jadi gunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kristus sudah mati, dia berkorban, membuka kesempatan itu bagi kita, dan kita menjadi miliknya. Oke, Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, baik yang di sini ataupun saudara-saudara yang di rumah masing-masing atau dimanapun kau berada, engkau bisa mempersiapkan diri. Kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus. Para pemain musik, singer, song leader, dan petugas juga mempersiapkan diri. Ya zaman segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. Segenap hidupku, dan damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidup kita. Hidupku, Dan beri damai di hatiku. damai di hatiku. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus ini. Ya Tuhan, kami umat-Mu datang ke hadapan hadirat-Mu, dan di hadapan kami adalah roti dan anggur. Sesungguhnya kami tidak layak, tetapi Engkau yang membuat kami jadi layak, karena Engkau sudah memulihkan kami menjadi baru. Kami pohonkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini Tuhan. Kau turunkan berkat-Mu sehingga apa yang kami makan, roti itu menjadi kesembuhan buat kami, dan anggur itu adalah darah-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami dan membuat kami menjadi baru di dalam Engkau, dan kami menikmati setiap janji yang Engkau berikan kepada kami. Dan sekarang Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Engkau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun kami yang makan roti dan dia percaya, maka jadi sembuh, karena firman-Mu berkata
bilur-bilurku menyembuhkan engkau. Demikian juga engkau turunkan berkat atas anggur ini, sehingga siapapun kami yang minum anggur yang merupakan lambang darah-Mu, maka darah-Mu mengalir dalam kehidupan kami, mengampuni, membuat kami jadi baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Dia jamah segenap hidupku. Dia jamah, dia jamah senang hidup, kami damai di hatiku. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus menjamah kita. Iya Tuhan. Damai di hatiku, dan semua berubah ketika Tuhan Yesus menjamah. Saudara pegang roti di tangan kananmu, dan juga saudara-saudara jemaat ibadah online bisa bersama-sama juga menikmati perjamuan kudus. Dan roti ini adalah lambang tubuh Kristus. Kita tidak mensakralkannya kayak jimat begitu, tidak. Tetapi apabila engkau makan dan kau percaya dalam nama Yesus, ketika kau makan dan mujizat terjadi lalu sembuh. Sebab demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus, makan untuk kesembuhanmu dalam nama Yesus. Kau pegang cawan, kau angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Dan ini adalah darah Kristus yang tercurah untuk pengampunan dosa. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Dan tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Dan Kristus mati untuk menebus dosa kita. Kau pegang cawan,
kau angkat dengan percaya, demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya dan kita diampuni dalam nama Yesus. Ya jaman segenap hidupku Dan beri damai di hatiku. dan beri Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan ini adalah saatmu. semua tak berubah dan aku tahu Yesus yang ku jadi baru. Dengan percaya, dengan iman, Tuhan bisa menjamah kita. Ya Tuhan, mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau sendiri yang ingin memulihkan kehidupan kami. Engkau jamah setiap kami, berikan kekuatan, berikan kemampuan, kuasa-Mu juga ditambahkan, agar kami selalu menang dan menang bersama dengan Engkau. Sampai dunia melihat bahwa Kristus hidup dalam kehidupan kami, bukan cuma diberkati, tapi jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat perjamuan kudus ini. Bersama-sama kita katakan, amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidup
bersamamu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggamanmu. Inginnya ku di sisimu, bersamamu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggamanmu. Damailah dalam genggamanmu. Di hidup ini sering ada kemalut. Mengapa tak kepadanya kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hati.